Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في سورة البقرة عن صيام رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, hari ini tanggal 18 Sya'ban 1447 Hijriyah, yang dimana hitungan beberapa hari lagi, jika Allah Jalla wa'ala masih berkenan, masih menganugerahkan kepada kita umur panjang di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, maka kita akan berjumpa dengan bulan yang selalu ada di hati kita, yang selalu ada di kalbu kita, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah Jalla wa'ala mewajibkan atas kita untuk melaksanakan ibadah siyam atau ibadah puasa, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Di bulan Ramadan Allah Jalla wa ala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia dan sekaligus sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Barang siapa yang mendapatkan bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan, maka wajibnya dia tersebut untuk melaksanakan ibadah siyam dan ibadah puasa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini 1447 Hijriyah. Ada satu hadis Nabi SAW, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Usama bin Zaid ini pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, padahal bulan Sya'ban ini bukan bulan suci. Tetapi Nabi Muhammad banyak melakukan puasa sunnah di bulan ini. Rasulullah SAW kemudian menjawab, hada syahrun yakfulun nasu anhu. Ini bulan banyak dilupakan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh kaum muslimin untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa huwa baina Rajabin wa Ramadan. Padahal posisi dan kedudukan bulan Sya'ban ini di antara dua bulan suci, yaitu bulan Rajab dan bulan yang penuh dengan keberkahan,
yaitu bulan Ramadan. Sesuatu yang sangat istimewa di antara bulan suci Rajab dan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kenapa aku banyak melakukan siam atau ibadah puasa di bulan ini? Dikarenakan di bulan ini, kata Nabi SAW, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Diangkatnya amal ibadah kita selama 1 tahun di bulan Sya'ban ini. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku sangat menyukai jika amal ibadahku diangkat di hadapan Allah Jalla wa Ala pada saat aku sedang melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, pengangkatan amalan di hadapan Allah Jalla wa Ala untuk diperlihatkan, untuk dipaparkan di hadapan Allah Jalla wa Ala, itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang sifatnya pekanan, ada juga yang sifatnya tahunan. Yang pekanan itu adalah hari Senin dan hari Kamis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis wa uhibbu an tu'rada amali wa ana sha'im. Diangkatnya amalan, dipaparkannya amalan, diperlihatkannya amalan di hadapan Allah Jalla wa Ala itu di hari Senin dan hari Kamis. Dan aku menyukai jika amalanku tersebut ditunjukkan di hadapan Allah Jalla wa Ala, aku sedang berpuasa. Sedangkan bagian yang kedua, amal ibadah diangkat di hadapan Allah Jalla wa Ala di bulan ini, di bulan Sya'ban ini. Maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, tingkatkan amal ibadah kita di bulan Sya'ban ini. Jangan sia-siakan, terutama melaksanakan ibadah siam. Ada 2 catatan yang sangat penting dari masalah ibadah siam yang kita kerjakan. Dan perlu diingat, ibadah puasa yang kita lakukan adalah puasa yang muqayyad, puasa yang betul-betul terkait dengan sesuatu, entah terikat dengan bulan, atau terikat dengan pekan, atau terikat dengan harian. Seperti misalnya puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15 sudah terlewatkan oleh kita. Kalau di antara jamaah Jum'ah yang belum sempat melakukan puasa 3 hari tersebut, maka tidak mengapa untuk diganti besok harinya, mungkin tanggal 20, 21 dan 23, berdasarkan hadis yang umum dari sahabat yang mulia Hunaidah bin Khalid, dan juga dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah, Abu Darda, dan juga hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Kalau kita punya kekuatan fisik, maka hendaknya kita puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban ini. Dan kalau kita punya kekuatan fisik lagi, hendaknya kita puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa sehari dan berbuka sehari, puasa yang paling dicinta dan paling disuka oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud, shama yauman wa aftara yauman. Puasa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa sehari dan berbuka 1 hari. Subhanallah, catatan yang kedua yang paling pentingnya, kalau sekiranya kita ini sudah terbiasa melakukan puasa Nabi Daud alaihissalam, maka kita tidak perlu lagi untuk puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid. Karena kalau kita paham, kalau kita terbiasa di setiap bulan puasa Nabi Daud alaihissalam, maka hitungannya 15 hari, dan itu lebih banyak daripada puasa Senin Kamis dan juga puasa Ayyamul Bid. Kalau sekiranya kita sudah terbiasa puasa Senin Kamis, kalau kita biasa di setiap bulan puasa setiap Senin Kamisnya, maka hitungannya adalah 8 hari, dan itu lebih banyak daripada 3 hari, dan itu sudah mewakili puasa Ayyamul Bid tadi. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis yang sahih. Karena kalau kita gabungkan puasa Nabi Daud, kemudian puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid, berarti 26 hari kita berpuasa, dan itu dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi SAW puasa di setiap hari. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menegur seseorang yang melakukan puasa di bulan Rajab 1 bulan full. Kata Umar bin Khattab, la tusyabbihuhu bi Ramadan. Janganlah engkau menjadikan bulan Rajab ini sama seperti bulan Ramadan. Dan bil khusus lagi bulan Sya'ban, kita tidak boleh menyamakan bulan Sya'ban ini sama seperti bulan Ramadan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis sahabat yang mulia
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wajibkan atasku puasa selain Ramadan." Faqala Rasulullah kemudian menjawab, "Sum salasata ayyam." Berpuasalah kamu 3 hari di setiap bulan. Puasa Ramadan ditambah dengan puasa 3 hari setiap bulan, itu pahalanya sama seperti kita puasa 1 tahun. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Inni atiku afdalu min dzalik." Aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, "Sum yauman wa abtiru yaumaini." Kalau begitu puasa 1 hari dan berbuka 2 hari, yaitu puasa Senin Kemis. Senin puasa, Selasa Rabu berbuka, Kemisnya puasa lagi. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Inni atiku afdalu min dzalik." Abdullah bin Amr bin As pada waktu itu masih muda, sehingga beliau masih saja mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu." Faqala Rasulullah kemudian memberikan wejangan dan nasihat, "Sum yauman wa abtir yauman, fadaka siyamu Daud." Kalau begitu, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Itulah puasa Nabi Daud alaihissalam. Subhanallah, Abdullah ini sempat-sempatnya mengatakan kepada Nabi SAW, "Inni atiku afdalu min dzalik." Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Inginnya aku puasa di setiap hari. Kata Nabi SAW, "Jangan engkau lakukan itu, karena engkau pasti akan terkalahkan." Dan praktek yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As bukan menggabungkan puasa Nabi Daud ditambah dengan puasa Senin Kemis ditambah dengan puasa Ayyamul Bid. Itu sama saja puasa tiap hari. Yang diambil oleh Abdullah bin Amr bin As adalah puasa yang paling tinggi, yang paling utama, yaitu puasa Nabi Daud alaihissalam, dan ditinggalkan puasa Senin Kemisnya dan ditinggalkan puasa Ayyamul Bidnya. Karena kalau kita sudah puasa Nabi Daud alaihissalam, berarti kita sudah mendapatkan pahala puasa Senin Kemisnya dan Ayyamul Bidnya. Begitupun juga kalau kita sudah puasa Senin Kemisnya, itu sudah mewakili puasa Ayyamul Bid. Aqulu qali hadza wastaghfiru li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Catatan berikutnya dari orang yang berpuasa di bulan Sya'ban ini. Jamaah, kalau sekiranya kita baru melaksanakan ibadah puasa sunnah ini di bulan Sya'ban ini, maka catatan yang paling terpenting, 2 hari sebelum Ramadan hendaknya kita berhenti untuk melaksanakan ibadah siam sunnah atau puasa sunnah ini. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini." Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Bagi siapa? Bagi kita yang tidak terbiasa melakukan puasa sunnah. Kita baru memulai puasa sunnah ini di bulan Sya'ban. Artinya, kalau kita sudah mendapatkan 2 hari sebelum Ramadan, maka pastikan kita berhenti melakukan ibadah puasa sunnahnya. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Kecuali orang yang terbiasa melaksanakan puasa sunnah, maka silahkan dia berpuasa meskipun 2 hari sebelum Ramadan ataupun 1 hari sebelum Ramadan. Seperti misalnya di antara kita ini ada yang sudah terbiasa melaksanakan puasa Nabi Daud alaihissalam sudah 5 tahun yang lalu, sudah 10 tahun yang lalu, atau mungkin setelah 1 tahun yang lalu. Maka tidak mengapa dia tersebut meneruskan puasanya hatta 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Atau mungkin di antara kita sudah terbiasa melakukan puasa Senin Kemis sudah sekian tahun yang lalu, maka tidak mengapa dia tersebut untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, semangatlah untuk melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa sunnah tersebut di bulan Sya'ban ini, tidak lain dikarenakan di bulan inilah amal ibadah kita selama 1 tahun diangkat di hadapan Allah Jalla wa ala, dipaparkan di hadapan Allah Jalla wa ala.
Dan alasan yang kedua tidak lain adalah warming up, sebagai pemanasan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ibarat seseorang yang ingin main bola, terasa tidak mungkin dia tersebut langsung terjun ke tengah lapang untuk bermain bola. Khawatirnya tubuh dan jasad ini tidak kuat untuk bermain bola. Tapi sebelumnya dia melakukan warming up, pemanasan di pinggir lapangan dengan lari-lari kecil atau menggerakkan tubuhnya, push up dan squat jump. Baru dia tersebut masuk ke lapangan untuk main bola, sehingga dia tersebut sanggup untuk bermain bola selama permainan bola tersebut berlangsung. Begitupun juga dengan ibadah siang. Kenapa Rasulullah banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini? Selain pengangkatan amalan selama 1 tahun ke hadapan Allah di bulan Sya'ban ini, sekaligus juga warming up, persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga nanti ketika Ramadan masuk, kita mudah untuk melaksanakan ibadah siang. Jasad ini, tubuh ini mudah melaksanakan puasa dari subuh sampai tenggelam matahari. Dan tentunya tidak hanya ibadah puasa saja, tapi ibadah-ibadah yang lainnya ditingkatkan. Bahkan kata para ulama bahwasanya kita mulai untuk meningkatkan amal soleh kita dan ibadah kita sejak bulan Rajab. Sejak bulan Rajab yang lalu. Subhanallah, bulan Rajab itu bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban ini bulan menyiram. Sedangkan bulan Ramadan bulan memanen. Bulan Rajab kita mulai meningkatkan amal ibadah kita. Bulan Sya'ban ini tingkatkan kesemangatan kita untuk beramal, untuk beribadah, apapun amalannya, entah itu puasa, qiyamul lail, baca Al-Quran, berzikir, dan salat-salat sunnah lainnya. Kemudian bulan Ramadan kita bulan memanen, begitu gampangnya nanti kita untuk beramal, untuk beribadah. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan keberkahannya untuk kita di bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah Jalla Jalaluh memanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepadanya hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah segala keburukan dan kejelekan kami, wafatkanlah kami dalam kondisi membawa kebajikan dan amal soleh. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami dan ampunlah dosa kedua orang tua kami. Berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kedua orang tua kami, sebagaimana mereka memberikan rahmatnya dan kasih sayang mereka berdua kepada kami ketika kami masih kecil, ketika kami masih membutuhkan bantuan mereka. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimina muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma a'tik riqabana, Allahumma a'tik riqabana, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab dan siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu atau kami berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kesehatan yang ada pada jasad dan tubuh kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala murka dan amarah-Mu kepada kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbalan. Allahumma sallimna ila Ramadan
wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami di bulan Sya'ban ini. Ya Allah, panjangkanlah umur kami di dalam ketaatan kepadamu hingga kami bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini 1447 Hijriyah. Ya Allah, berikanlah petunjukmu dan hidayahmu kepada kami agar kami bersemangat untuk beramal, untuk beribadah di bulan Sya'ban ini dan khususnya di bulan Ramadan nanti. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kuffari bil jiddi mudhik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus salah.